Now all I need to do. Sob, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh ya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga QC. Ada seorang mahasiswa yang bernama Johnny kesasar pada sebuah gurun pada saat melakukan penelitian di luar kampus. Beruntungnya, ia bertemu dengan seorang Tarzan perempuan cantik aduhai yang membuat hati dan hasratnya bergejolak. Ya, seperti yang terjadi pada film Cape Girl yang disutradarai oleh David Olive dan telah rilis pada tahun 1985. Oke sob, fokuskan pikiran, kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Di awal shot kita akan melihat Johnny tengah berangkat ke kampusnya menggunakan sepeda andalannya. Di tengah perjalanan, fokus Johnny teralihkan karena disapa oleh seorang pria, ia pun tersandung manja. Karena kejadian sial menimpanya, Johnny pun terlambat mengikuti perkuliahan di kampusnya. Sebelum melangkah jauh nih Sot, sedikit perkenalan tentang si Johnny dulu. Jadi si Johnny ini orangnya sangat kepedean. Ia selalu menggombal kiri kanan para perempuan di kampusnya. Ya, karena hal itu ia selalu dibully dengan teman-temannya. Alex yang membuat Johnny terjepit seperti tokek sama sekali tidak meminta maaf, tetapi ia malah masuk ke ruangan lalu menyemprotkan lem tepat di bangku Johnny. Ya, begitulah kehidupan Johnny di kampusnya. Di sini saat proses perkuliahan sedang berlangsung, lalu Pak dosen memberitahu mereka semua jika kita akan melakukan penelitian di luar kampus. Nah, setelah perkuliahan selesai, mereka semua pun berangkat dan di sepanjang perjalanan, Johnny selalu dijaili oleh teman-temannya. Saat sudah tiba di lokasi shot, mereka disambut dengan pemandu tempat tersebut. Setelahnya mereka lanjut meneliti segala benda yang ada di sana. Tetapi Johnny mampus aja. Ini si Johnny sebenarnya gila atau bagaimana ya Sot? Lanjut. Setelah beberapa menit berkeliling, mereka menemukan sebuah gua lalu masuk ke dalam, sementara Johnny masuknya belakangan. Di dalam, Johnny secara tidak sengaja menemukan bongkahan berlian, ia pun langsung mengambilnya. Tetapi tiba-tiba saja berliannya menyala dan gua itu seketika runtuh. Cerita pun baru dimulai, di mana Johnny terdampar pada sebuah gurun yang tandus dan luas. Di sini saat Johnny merasa heran kenapa ia tiba-tiba berada di tempat ini. Ia mencoba memanggil teman-temannya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang nampak. Setelah beberapa lama berkelana di gurun tersebut, Johnny tiba-tiba dikejutkan dengan adanya kelompok manusia purba yang sedang mencari makan. Ya, karena penasaran, Johnny pun menghampirinya lalu bertanya, "Hei, apakah kalian pernah melihat teman-teman saya di sekitaran gurun ini?" Tetapi manusia purba tersebut malah menghajarnya dengan batu lalu mengejarnya dengan terbirit-birit. Untung saja Johnny berhasil selamat dari kejaran mereka lalu mengistirahatkan diri di atas bebatuan. Keesokan paginya tiba-tiba saja muncul Tarzan perempuan tepat di belakang Johnny lalu membangunkan Johnny dengan cara yang berbeda. Di sini Johnny bangun dengan terkejut karena ia tiba-tiba dibangunkan dengan Tarzan yang aduhai. Ia juga mengawali hari yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Di sini si Tarzan sangat gembira karena mendapat teman baru, begitu juga dengan si Johnny karena mendapat kesempatan baru untuk merabah semongko. Setelahnya mereka berdua saling akrab, berlarian ke sana kemari seolah dua insan yang sedang berbunga-bunga. Di sini Johnny mengajak Tarzan berbicara dan bertanya, "Hei, nama kamu siapa?" Tetapi sayang si Tarzan tidak bisa berbicara layaknya manusia pada umumnya. Dan karena si Tarzan ini tidak tahu jika merabah itu adalah hal yang terlarang, dengan gampangnya Johnny mengambil kesempatan itu dengan segala modus dan langsung meremas-remas semongko si Tarzan. Setelahnya Johnny mengajak Tarzan bermain di setelah bebatuan, lalu mulai merabah yang bagian bawah. Tetapi entah kenapa Johnny tiba-tiba Not bad. Let's may I sit on your? I sit? No.
Saat pagi sudah kembali menyapa, Johnny dan Tarzan sangat terkejut melihat seekor beruang raksasa tepat berdiri di hadapannya. Ya, karena masih ingin hidup, mereka pun melarikan diri dan berhasil selamat dari kejaran beruang tersebut. Setelah nyanyi shot, Johnny dan Tarzan bersantai di tepi bebatuan layaknya sepasang burung elang yang sedang bercinta. Betul saja, sebab di sini Johnny mengajari dan mengajak Tarzan menanam jagung. Tetapi sayang, salah satu manusia purba yang pernah ditemui Johnny sebelumnya melihat mereka dan mengacaukan semuanya. Di hari selanjutnya, Johnny kembali beraksi di mana ia lagi-lagi mengajak Tarzan menanam jagung, tetapi sayang manusia purba itu kembali mengintip dan bikin kacau lagi. Di hari ketiga ternyata Johnny tidak putus asa. Ia kembali mengajak Tarzan menanam dengan posisi yang sama pula, tetapi lagi-lagi si purba bikin kacau. Ya, karena segala usaha selalu gagal, Johnny pun mengajak Tarzan ke tempat lain, tetapi pada saat ia mengeluarkan pembungkus jagungnya dari dompet, Tarzan malah mengambil lalu meniupnya hingga terbang seperti balon. Sudah tidak ada harapan lagi si Johnny. Keesokan harinya entah kenapa Tarzan tiba-tiba tidak ada di samping Johnny. Johnny melihat hal itu tentunya sangat kaget dan langsung mencarinya. Ternyata semalam Tarzan keluar di saat Johnny sedang tidur. Di sini Tarzan sudah kembali, tetapi ia juga terkejut melihat Johnny yang sudah tidak ada. Hingga pada akhirnya sepanjang hari mereka saling cari-mencari dan bahkan saling merindu. Tak lama setelahnya Tarzan tiba-tiba mencium bau Johnny. Mereka berdua pun kembali bertemu dan sangat bahagia. Di sini sudah kelihatan jika mereka berdua sepertinya sudah saling mencintai. Keesokan harinya, pada saat kelompok manusia purba tengah bermain-main, ternyata ia diciduk oleh suku kanibal. Mereka semua pun ditangkap lalu dibawa ke markasnya. Di sisi lain Tarzan dan Johnny ternyata juga sedang diciduk. Mereka pun ditangkap lalu dibawa ke markasnya untuk dijadikan makanan. Nah, pada saat proses Tarzan ingin dibunuh, Johnny berhasil kabur lalu mengintipnya dari atas. Johnny tidak tinggal diam. Ia mempunyai ide yang cukup cerdas di mana ia menyamar jadi monster mengerikan lalu melempari mereka petasan. Hingga pada akhirnya Johnny berhasil menyelamatkan Tarzan dan manusia purba lainnya. Setelah kejadian itu, Johnny seketika langsung digemari oleh manusia purba, begitu juga dengan Tarzan yang semakin cinta kepadanya. Dan pada akhirnya pula Johnny berhasil menanam jagung dengan Tarzan di tepi sungai tanpa diganggu oleh manusia purba tersebut. Setelah menanam, Johnny secara tidak sengaja menemukan kacamatanya. Ia pun mengingat jika di tempat inilah awal mula terdamparnya di gurun tersebut. Dan karena hal itu ia berhasil kembali ke mulut gua dan bertemu dengan teman-temannya. Di sini Johnny bersikeras memberitahu mereka apa yang terjadi perihal dirinya, tetapi mereka semua tidak percaya. Begitu juga dengan dosennya. Johnny pun memutuskan untuk kembali mendatangi gua tersebut, tetapi ia dikejar lalu ditahan. Tak lama kemudian, salah satu manusia purba tiba-tiba muncul dari dalam gua yang membuat mereka semua terkejut. Di akhir cerita Johnny kembali masuk ke dalam untuk menemui kekasihnya si Tarzan dan memutuskan untuk tinggal di sana selamanya. Cerita Chaps pun selesai. Ya, tentunya ada hal yang bisa kita petik dari film ini Pertahankan apa yang membuatmu bahagia, tinggalkan hal yang membuatmu tersakiti karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Wah, bijak sekali aku. Selamat bersuah kembali.